Hanya dengan teknik coaching ternyata bisa membuat orang yang mau dipecat menjadi tidak dipecat. Gimana caranya? Simak yang berikut ini. Waktu itu dalam sebuah pelatihan saya di Jogja, perusahaan asuransi, Bank S, waktu itu melakukan pelatihan dengan banyak orang dan peserta pelatihan adalah para manajer. Mereka membicarakan ada satu karyawan yang kelihatannya tidak capai target dan hampir ingin dipecat. Bahkan regional manajernya maupun VP-nya pun menganggap bahwa orang ini kelihatannya tidak mampu. Ya memang yang paling gampang adalah melihat segala sesuatu dari unsur mereka capai target atau nggak capai target, mencapai omset atau nggak mencapai omset. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Dan pada saat itu, orang itu direncanakan untuk dilakukan pemecatan. Dan pada saat itu saya memberi challenge pada diri saya bilang boleh nggak kalau orang itu diundang di hari terakhir pelatihan dan saya melakukan coaching di depan kelas untuk dilihat oleh para manajer. Dan kemudian saya melakukan coaching kepada anak itu. Apa yang terjadi? Ini yang menarik. Coaching yang saya lakukan dengan pendekatan NLP, dengan pendekatan yang namanya SCORE. S-C-O-R-E. Yang artinya, S artinya symptom, C artinya cause, O artinya outcome, R artinya resource, dan E artinya effect. Jadi gimana caranya untuk melakukan SCORE? Nah, symptom tadi adalah Anda mencari apa tujuan dari coaching tersebut. Jadi Anda bisa tanya apa problem Anda, apa masalah Anda, apa yang Anda ingin capai, itu adalah pertanyaan symptom. Cause adalah pertanyaan berkaitan apa penyebab dari masalah, apa yang sudah dia lakukan untuk menyelesaikan masalah itu, dan apa hambatannya. O adalah outcome, yaitu adalah apa harapan dia setelah di coaching ini, apa pengen pencapaian dia, apakah pengen membuat rencana, apakah dia tahu rencananya tapi nggak tahu bagaimana cara dia melakukannya, atau bahkan di sini tidak mengizinkan untuk melakukannya. Bisa saja ketemu mental block. Nah, kemudian resource kita bisa tanya kepada dia, pernah nggak di masa lalu dia berhasil, dia pernah sukses, dan apa yang dia lakukan untuk mencapai kesuksesan ini. Nah, juga bisa ditanyakan apa rencana dia untuk mencapai impiannya. Apa rencana-rencana yang ingin dicapai, rencana-rencana yang dia ingin lakukan. Dan terakhir adalah efek, apa hukumannya jika dia tidak melakukannya. Hukuman harus datang dari diri sendiri. Kalau dia tidak melakukan pengembangan, maka otomatis dia tidak berhasil. Dan paling penting adalah pertanyaan terakhir adalah bagaimana jika dia tidak melakukannya, kira-kira hal apa yang menyebabkan dia tidak melakukan, dan apa yang harus dia lakukan kalau supaya dia mau melakukannya. Nah, di dalam konsep tersebut yang pertama adalah saya mencari tahu simptom apa yang terjadi dari problem mereka. Kemudian saya cari tahu penyebab dari simptom atau problem tersebut terjadi karena apa. Kemudian saya tanyakan apa harapan yang diharapkan untuk pencapaian tersebut. Kemudian cari pakai sumber daya saya untuk melakukan pendekatan-pendekatan NLP untuk mengubah orang itu. Dan terakhir adalah efek. Ini yang menarik yang saya temukan. Nah, yang menariknya adalah apa? Ketika saya tanya kepada dia, dia bilang bahwa dia tidak mencapai target. Mungkin dia merasa tidak cocok dalam bidang pekerjaannya. Kebetulan atasannya adalah seorang wanita yang menghandle dia, yang memang baru saja dipromosikan untuk naik jadi manajer. Nah, pada saat saya menggali kepada dia apa yang dia lakukan tentang dia menyebabkan kenapa dia gagal, ternyata problemnya adalah karena dia tidak dikelola, tidak di-manage, tidak dimonitoring oleh atasannya dengan baik. Karena mungkin atasannya juga masih canggung untuk melakukannya. Kemudian setelah itu saya balik lagi kepada dia, saya tanya apa harapannya, dia bilang harapannya adalah dia pengen mencapai target yang dimana dia sudah bekerja selama 9 bulan, bahkan 25% dari target pun juga tidak. Kemudian saya lakukan, saya menggali kepada dia informasi, kemudian memakai satu buah teknik resource, saya temukan bahwa
dia termotivasi oleh karena mamanya atau karena ibunya. Kemudian saya ajak bicara kepada dia, saya memunculkan mamanya dalam konsep sebuah teknik yang namanya perceptual position. Apa itu perceptual position? Perceptual position sudah pernah saya bahas sebelumnya, tapi saya kasih gambaran sedikit. Saya munculkan mamanya seakan-akan ada di depan dia. Mamanya kira-kira akan berbicara apa kepada dia. Dan ternyata mamanya berbicara kepada dia mengenai bahwa mamanya percaya kepada anaknya bisa mencapai tujuan. Dan ada yang menarik adalah anak itu menangis. Pada saat menangis tersebut ditemukanlah rencana-rencana pengembangan dan sebagainya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan NLP sehingga dia termotivasi untuk melakukannya. Dan tahu apa yang terjadi? Kemudian saya tidak mendengar kabar dia lagi. Beberapa bulan kemudian, 2 bulan kemudian, saya mendapat kabar bahwa anak itu mencapai target. Wow, ini adalah hal yang luar biasa. Dia mencapai target sampai di foto, dia telah berhasil mencapai target yang tidak pernah dia mencapai 25% dari sebelumnya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Sebenarnya menariknya dari sebuah teknik NLP adalah kita menggunakan sumber-sumber daya yang ada, keberhasilan-keberhasilan masa lalu dimanfaatkan dan dikembangkan dengan tambahan reframing dari mamanya atau pengubahan makna dari mamanya membuat dia ingin mencapai tujuan. Sebenarnya gampang banget, Anda tinggal melakukannya dengan metode tadi. Temukanlah masalah apa dari orang tersebut dan apa penyebabnya dia melakukan itu. Kemudian balik lagi apa tujuannya dan barulah pakai sumber daya yang ada untuk dikembangkan orang tersebut. Tetapi kata kunci yang paling penting adalah mereka harus mengizinkan dirinya untuk sukses. Kalau mereka tidak mengizinkan diri sukses, apakah bisa? Hampir sulit. Karena kata kuncinya adalah dia sendiri mengizinkan nggak dirinya untuk berubah. Kalau dirinya tidak mengizinkan untuk berubah, mau sampai kapanpun dia tidak akan berhasil. Nah, buat teman-teman, semoga ilmu tadi cukup bisa membantu Anda untuk mencapai tujuan. Jadi kalau Anda ingin ikut pelatihan kami, bisa masuk ke nlpleadershipindonesia.com dan Anda bisa ikut pelatihan Licensed Business Practitioner of NLP langsung approved by Dr. Richard Bandler. Semoga ilmu ini berguna, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Bye-bye.